Aku sedang sibuk dengan urusanku saat kulihat semua orang memandangku dengan aneh. Apa yang salah? Aku menoleh ke pojokan dan melihat Cynthia dan pengikutnya menutupi lokerku. Oh, hebat. Itu dia, cewek yang tertarik dengan pria tua. Oh, jadi karena kau tak punya ayah sungguhan, jadi kau malah cari sugar daddy? Ya Tuhan, apa yang dia bicarakan? Semua orang melongo padaku dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Panik, aku berbalik dan lari ke kamar mandi. Para cewek itu sungguh kejam. Bagaimana bisa mereka memanfaatkan situasi biasa lalu memanipulasinya? Aku mengunci diri di bilik dan tak berani keluar. Sebuah ketukan di pintu membuatku tersentak, tapi kemudian ku dengar suara yang tak asing. Nicole, ini aku, Olivia. Apa kau tak apa? Aku membuka pintu dan melihat temanku berdiri di sana melihatku dengan cemas. Dia memelukku lalu menuntunku keluar menuju lorong di mana Bu Barnes menungguku. Rumor telah sampai padanya dan ia ingin bicara denganku soal itu. Sayang, aku ingin membantumu, tapi kau perlu cerita padaku semuanya. Aku tak punya sesuatu untuk ditutupi. Langsung saja, ku bilang padanya soal Sean, yaitu guru karateku. Kami berteman sejak kami berbagi kecintaan akan gitar, gerakan mematikan karate, dan juga grup band punk rock jadul. Saat aku selesai, ia berkata, "Jujur saja, kurasa sedikit janggal kalau pria seumurannya menghabiskan banyak sekali waktu dengan seorang gadis muda. Kurasa yang paling baik adalah ngobrol sedikit dengan si Sean ini. Jadi, tolong, bisa kau menelpon dan mengundangnya kemari?" Sean langsung datang, dan saat ia ngobrol dengan Bu Barnes di kantor, dengan gelisah aku menunggu di luar dengan Olivia. Aku ini cuma anak perempuan tanpa ayah. Sean itu baik, dan dia memperlakukanku seperti anak perempuannya sendiri. Apa yang Cynthia katakan itu jahat dan tak benar. Jangan khawatir, tak seorang pun percaya Cynthia. Mereka semua tahu seperti apa dia. Beberapa saat kemudian, Sean keluar dari kantor. Dia menggaruk kepalanya sambil menyuruhku pamit ke Bu Barnes dan Olivia karena dia akan mengantarku pulang. Di mobil, aku bertanya, "Apa yang kau katakan ke Bu Barnes yang membuatnya setuju untuk membiarkanku pergi denganmu?" Aku katakan kalau anak itu harusnya seumuran denganmu." Hah? Apa maksudnya dengan itu? Lalu dia melanjutkan, "Nicole, aku punya anak yang lama hilang. Aku sudah putus asa ingin melihatnya dan berada di kehidupannya, tapi tak bisa demikian. Lalu aku bertemu denganmu, dan aku merasakan ikatan denganmu seolah kau ini anakku sendiri." Mendengarnya, aku langsung bertanya, "Sean, apa kau mau jadi ayahku?" Ia memberiku tatapan tercengang. Jadi dengan bersemangat aku melanjutkan, "Maksudku, kau kan lajang, betul? Begitu juga ibuku. Kenapa kalian berdua tak bertemu dan berkencan? Dicoba dulu saja, please." Wah, kalau Sean itu ayahku, hidupku akan luar biasa. Aku tersenyum lebar, melihatnya heran. Dalam kepalaku, aku mulai merencanakan kencan pertama mereka. Wah, ini seru sekali. Tapi, suasana hatiku yang bagus segera sirna. Karena yang menungguku di teras dengan tangan terlipat dan ekspresi tegas adalah ibuku. Ini pasti bukan waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Jadi dengan cepat aku berterima kasih kepada Sean dan buru-buru masuk ke dalam. "Siapa pria itu?" Ibu bertanya padaku. "Aku menerima telepon dari Bu Barnes. Jadi aku sudah menunggumu." "Siapa orang asing itu?" "Ia guru karateku. Ia hanya..." Kemudian ibu menyelaku, "Apa alasan pria berusia 2 kali lipat umurmu memilih untuk habiskan waktu dengan gadis remaja?" "Jangan khawatir, Bu. Saat ibu bertemu dengannya, ibu akan tahu betapa ia pria yang sangat baik." Hari berikutnya, ku atur untuk mereka kencan makan siang di kafe kuno di kota. Tapi saat ibu masuk dan melihatnya, dia berubah pucat pasi. Sean juga kaget. Ia terbata-bata. Louis?" Ibuku berdeham. Sean?" Ini membingungkan. Aku melihat bolak-balik ke arah mereka, seolah sedang menyaksikan permainan tenis yang menegangkan. Jadi, mereka saling kenal? Oh, ya sudah. Tak buang-buang waktu saling mengenal satu sama lain. Jadi, akan kutinggalkan kalian sendiri. Aku melambai pada mereka, lalu bergegas keluar dari sana, duduk di bangku taman terdekat. Tapi, belum sampai 5 menit ketika ibu bergegas mendekat. "Ayo pergi." Lalu menyeretku pergi. "Aku melarangmu untuk menemui pria itu lagi." "Ada apa?" Aku panik saat mengikutinya. "Bu, pelan-pelan.
Jelaskan. Paling tidak jelaskan kenapa, teriakku. Tapi ibu memasukkanku ke mobil, lalu berkendara pergi dengan wajah marah dan diam. Lewat kaca jendela mobil, kulihat Sean berlari keluar kafe dan menatapku dengan wajah sedih di wajahnya. Ibu kenapa dengannya? Tanyaku. Ibu berkata, itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu tahu kalau kau tak boleh menemuinya lagi. Kenapa? Aku berteriak sambil mulai menangis. Dia baik padaku. Kenapa aku tak boleh berteman dengannya? Karena kau harus mendengarkan ibumu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu Sean. Aku menerimanya dan ia menyuruhku mengaktifkan speaker supaya ia bisa bicara dengan ibu. Louis, ini aku, Sean. Ibu berteriak kaget dan menyuruhku menutup teleponnya, tapi aku mengabaikannya. Sean melanjutkan. Louis, dengar. Apa Nicole anakku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Bisakah seseorang jelaskan padaku apa yang terjadi? Louis, beritahu aku, apa Nicole putriku? Ibu merebut ponsel itu dariku, mengakhiri panggilan, lalu melemparnya ke kursi duduk belakang. Aku terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Jadi kami berdua duduk di sana di keheningan yang mencengangkan. Saat kami masuk ke rumah, melihatku sangat ingin bicara, ibu berkata terlebih dahulu. Nicole, tolong jangan tanya apapun. Akan kujelaskan nanti. Oke? Aku merasa sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka. Tapi aku tahu kalau tak ada penjelasan dari ibu ketika ia bersikap seperti ini. Jadi, pelan-pelan aku naik ke kamarku. Aku tak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran berkelebat di kepalaku. Apa mungkin Sean sungguhan ayahku? Maksudku, aku tak pernah bertemu ayahku yang asli. Dan tiap kali kutanya ibu tentangnya, ibu jadi super defensif. Ibu dan Sean jelas punya masa lalu. Jadi bagaimana jika kami sebenarnya punya hubungan keluarga? Tak mengherankan, aku tak bisa konsentrasi di sekolah. Aku terus menguap di kelas dan membayangkan kejadian kemarin di kepalaku lagi dan lagi. Saat sekolah usai, mengejutkannya, Sean menungguku di gerbang sekolah. Kami pergi ke sebuah kafe, di mana di sana ia ceritakan padaku kebenarannya. Dulu di SMA, aku jatuh cinta dengan teman sekelasku. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memberitahuku kalau dia hamil lalu putus denganku. Aku sungguh ingin memberi dukungan dan merawat mereka berdua, tapi dia menolak. Kemudian pindah. Hal terakhir yang dia katakan padaku adalah untuk menjauh dan jangan pernah mencari mereka. Sebelum aku sempat mencerna kata-katanya, dia tersenyum padaku dan melanjutkan. Nicole, aku percaya kau ini putriku. Tapi pertama, kita perlu bicara dengan ibumu dan menyuruhnya menjelaskan semua ini. Wah, ini begitu berat untuk diterima. Tapi di saat yang sama, ini juga luar biasa. Aku sangat senang aku punya ayah. Dan lebih baik lagi, itu Sean. Ku ajak Sean ke rumah untuk bicara dengan ibu. Tapi saat kami masuk, aku mendapat pesan dari Olivia. Periksa sosial mediamu. Cynthia baru saja memposting sesuatu tentangmu. Oh, tidak. Ada fotoku masuk ke mobil Sean dengan keterangan, perlu tips soal sugar daddy? Tanya Nicole. Aku marah. Sekarang terima kasih berkat Cynthia. Semua orang salah menilaiku dan menertawaiku. Aku sangat marah. Sampai saat ibu mendekatiku, aku tak bisa menahannya lagi. Ini semua salah ibu. Sekarang semua orang percaya fitnah tentangku. Dan ini semua karena ibu tak mau memberitahuku kebenarannya. Ibu memberiku tatapan terluka, menghela napas dan dengan lembut berkata, kau benar. Memang aku berhutang penjelasan pada kalian berdua. Kemudian ia menoleh kepada Sean. Saat ku katakan padamu aku sedang hamil, itu bohong. Apa? Bagaimana mungkin ibu bohong tentang hal seperti itu? Aku tak ingin bersamamu lagi. Tapi aku terlalu takut untuk putus denganmu baik-baik. Jadi aku mengarang cerita dengan keyakinan kalau itu akan membuatmu kabur. Tapi saat kau bilang kau akan tinggal dan mendukung kami berdua, aku jadi panik. Jadi aku pindah berkuliah dan menemukan pacar baru. Kemudian aku hamil Nicole. Tapi pacarku tak siap jadi ayah. Jadi ditelantarkannya kami berdua. Sewaktu aku sedang berusaha menyerap informasi baru ini, kudapati diriku merasakan kekecewaan yang luar biasa. Mungkin Sean juga rasakan yang sama karena ia bergumam. Aku tak bisa bersama kalian saat ini. Selamat tinggal, Louis. Kemudian ia pergi. Duniaku rasanya runtuh di sekelilingku. Aku tak tahu harus berbuat atau berkata apa. Jadi aku hanya mengurung diri di kamarku dan duduk di sana terdiam. Beberapa hari kemudian di sekolah, Olivia berlari mendatangiku dan berseru, "Apa kau sudah dengar?
Cynthia diskors karena menyebarkan rumor palsu tentang orang-orang. Sekarang semua orang tahu kalau dia pembohong. Ya, aku lega semua orang tahu. Tapi jujur saja, Cynthia dan cerita palsunya tak terlalu menggangguku lagi. Ada hal lain yang aku khawatirkan, seperti Sean. Belum kudengar kabarnya sejak pengakuan ibu, dan aku sangat berharap ia baik-baik saja. Lalu, seminggu kemudian, Sean mengirim pesan padaku. Nicole, aku peduli padamu seakan kau ini putriku sendiri. Aku tak ingin kehilanganmu dari hidupku. Ada lagi, aku sudah lakukan pencarian dan temukan ayahmu. Jika kau mau, aku akan mengantarmu menemuinya. Menelan ludah, aku akhirnya akan bertemu dengan ayahku yang asli. Dalam perjalanan ke sana, Sean menghiburku, ngobrol soal gitar dan mendengarkan Joy Division. Sangat menyenangkan ada Sean lagi di kehidupanku. Kurasa wajar untuk anak-anak yang tak tahu orang tuanya membayangkan seperti apa mereka, ya kan? Nah, saat aku datang bertatap muka dengan ayahku yang asli, kenyataan tak sesuai dengan harapanku. Kutunjukkan padanya fotoku dan ibu, dan dia menyangkal pernah kenal dengannya, dan membanting pintu di depan wajahku. Aduh, Sean memastikan aku baik-baik saja, lalu mengantarku kembali pulang. Saat aku tiba di rumah, ku hempaskan diriku ke sofa dan menangis di bantal sofa. Sean pasti sudah memberitahu ibu apa yang terjadi, karena ibu langsung menghampiriku. Sayang, aku minta maaf. Ini semua salahku karena aku ini pengecut yang tak bisa hadapi masalahku sendiri. Tapi semuanya akan berubah mulai sekarang. Aku janji. Kemudian Sean berlutut di sebelahku. Nicole, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Aku anggap kau putriku. Dan jika tak masalah dengan ibumu, aku akan senang sekali jadi ayahmu. Ibu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, jika itu yang Nicole inginkan. Aku melompat berdiri dan memeluk mereka berdua. Di momen itu, aku sadar. Aku tak peduli jika ayah kandungku tak ingin mengenalku. Aku tak butuh dia, karena aku sudah punya ibu dan Sean. Sekarang, ibu sudah belajar menjadi berani dan menghadapi masalahnya bukan lari darinya. Ibu kini berdampingan jadi orang tua bersama Sean. Dan meski mereka tak kembali bersama, mereka berteman baik. Dan apa kalian tahu? Aku tak pernah sebahagia ini.